Ya, hari ini kita bicara tentang sanctification ya, sanctification atau pengudusan kalau di dalam bahasa Indonesia. Ini khas di dalam teologi reformatoris ya. Kita membedakan, bukan memisahkan ya, memisahkan sih nggak mungkin. Kita membedakan antara pembenaran dan pengudusan. Lalu karena kita percaya pembenaran itu semata-mata melalui iman ya, karena kasih karunia Tuhan oleh Kristus, harus ada tuduhan seperti kayak di dalam Protestantisme itu. Seperti kayak di dalam Protestantisme itu kita mengajarkan kesembronoan di dalam kehidupan mengikut Tuhan ya. Maksudnya yang penting percaya, terus setelah percaya hidup itu terserah mau dikuduskan atau nggak dikuduskan, toh sudah selamat gitu. Tapi gambaran itu seperti kita tahu itu kan gambaran karikatur ya sebetulnya kalau kita membaca. Nggak ada satupun dari para reformator yang mengajar seperti itu, dan juga di Confessions Reform atau pengakuan-pengakuan iman Reform kita nggak mengenal konsep seperti itu gitu. Jadi itu salah mengerti dari typical outsiders perspektif ya. Jadi pengudusan itu sebetulnya apa gitu. Kita membedakan ini ya Pak, justification di dalam pengertian yang sekali ya, dengan pengudusan yang dimengerti sebagai proses yang panjang seluruh kehidupan manusia ya. Maksudnya seluruh kehidupan orang percaya. Kalau justification itu orang kadang bisa mengerti sebagai katakanlah satu momen ya, instant di dalam pengertian satu titik gitu. Tapi kalau kita membicarakan tentang pengudusan, kita nggak bisa bicara satu titik, tapi kita bicara satu proses perjalanan kehidupan orang percaya. Semakin hari itu semakin menyerupai Kristus, mengalami persekutuan yang semakin erat, union with Christ ya, hari demi hari. Kita membicarakan sinergisme di dalam hal ini ya, sinergisme di dalam konsep yang Alkitabiah dan konsep reform maksudnya, bukan ini nggak harus dibenturkan dengan konsep monergisme secara keselamatan ya. Kalau kita bicara lahir baru, regeneration itu kan monergisme ya. Maksudnya itu sepenuhnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Manusia nggak bisa berbagian di dalamnya, zero di dalam hal ini ya. Kan manusia itu mati, spiritually dead. Yang bisa menghidupkan dia ya cuma Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nggak menghidupkan ya manusia nggak mungkin bisa berespons. Itu namanya monergism ya. Waktu kita bicara tentang spiritual regeneration, kita bicara tentang kelahiran baru, itu kita bicara monergism. Tapi waktu kita bicara pengudusan, kita bicara sinergism. Sinergism dalam pengertian Alkitab ya. Sinergism bukan di dalam pengertian sinergisme itu kalau pakai bahasa Latin itu cooperatio namanya gitu, cooperation. Memang kalau saudara baca di dalam tulisan ini ya, Pak Calvin dan sebagainya, mereka nggak terlalu prefer pakai istilah cooperation gitu ya. Karena cooperation itu bisa dimengerti secara salah. Ini kan bahasa Yunani ya. Sun itu ko, terus ini operasi, cooperatio ya. Ergism ini ergism operatio sun ko sama kan artinya ya. Either kita pakai istilah sinergism atau kooperatio, kita mesti mengerti di dalam pengertian yang tepat ya, di dalam pengertian Alkitabiah gitu, dalam pengertian reform, yaitu apa? Bahwa pengudusan itu adalah sepenuhnya ya wholly the work of God, dan juga wholly believers responsibility. Dua-duanya ya. Atau di dalam ayat yang terkenal itu ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu kan berarti wholly believers responsibility dalam hal ini ya. Ini konsisten dengan pengajaran Kristologi dua natur. Yesus itu sepenuhnya wholly ilahi dan wholly manusia ya, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia gitu. Jadi kalau kita bicara pengudusan, kita diminta untuk menguduskan diri. Kuduslah kamu sebab aku kudus, gitu kan ya. Jadi itu sepenuhnya tanggung jawab kita, bukan 50% ya, tapi sepenuhnya tanggung jawab kita. Dan itu juga sepenuhnya anugerah Tuhan. Nah, sudah membaca di dalam ayat
Alkitab misalnya ya, 1 Tesalonika ketiga ayat 13. Coba ya, 1 Tesalonika 3 ayat 13 bisa tolong bacain ya. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Ya, siapa di situ yang establish hatimu sehingga itu blameless in holiness, tidak bercacat di dalam kekudusan ya. Ini kan bicara pengudusan ya berarti ya. Siapa? 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 Subjeknya siapa itu? Subjeknya ada di ayat 12, yaitu siapa? Tuhan ya. Berarti kita melihat di sini kan pengudusan itu sepenuhnya adalah anugerah Tuhan kan ya. Tuhan itu subjeknya di situ. Dia yang establish your hearts blameless in holiness. Ya, itu Tuhan yang melakukan. Nah, kalau kita membaca masih di 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7 ya. 4 ayat 3 sampai 7. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. That you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God, that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand, and solemnly warned you. For God has not called us for impurity, but in holiness. Ya, itu ayat 7 itu tadi terakhir ya. Ya, jadi kalau di dalam ayat ini ya, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan kita bisa membaca bahwa panggilan untuk hidup kudus itu juga adalah sepenuhnya tanggung jawab orang percaya gitu ya. Tadi 1 Tesalonika 3 ayat 13 bilang itu sepenuhnya anugerah Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 4, 3, 7 itu juga sepenuhnya adalah tanggung jawab orang percaya. Nah, kalau kita bicara kekudusan ya, kita bicara yang dikerjakan Tuhan itu dari dalam hati ya. Ini sesuatu yang sifatnya itu batini ya. Sehingga kita nggak bisa memahami pengudusan itu di dalam pengertian eksternal gitu. Keagamaan yang eksternal itu nggak bisa gitu. Nah, saya poin ini ya. Agama itu kan paling pinter ya. Mengajarkan kita itu eksternal yang di luar duty gitu. Memang Alkitab itu mengatakan yang di dalam hati itu seharusnya terpancar keluar. Betul kan ya? Yang di dalam hati itu terpancar keluar. Tapi yang di luar itu, ya, yang di luar itu bisa terjadi tanpa merupakan pancaran yang dari hati. Nah, nangkep gak saya poin ini? Sekali lagi ya, yang di dalam itu ya harusnya terpancar keluar gitu dengan benar. Tapi kita bisa menipu orang dengan kelihatan secara fenomenal yang di luar, tapi sebenarnya yang di dalam itu nggak ikut sebenarnya gitu. Nah, itu namanya kalau dalam Alkitab bilang ya kemunafikan gitu ya di dalam pengertian itu. Kalau kita membicarakan pengudusan itu kita nggak bisa membicarakan pengudusan dalam pengertian hal yang sifatnya itu fenomenal gitu. Kita nggak bisa membicarakan pengudusan di dalam pengertian fenomena, nggak bisa gitu. Kita mesti membicarakan itu dari dalam hati manusia. Karena waktu Tuhan menguduskan, Dia menguduskan dari kedalaman hati manusia. Ya. Dikatakan di dalam Alkitab kan Tuhan melihat hati ya. Manusia itu melihat apa yang tampak, apa yang di luar, tapi Tuhan itu melihat hati. Kalau kita baca dari ini tradisi surat Korintus, misalnya 1 Korintus di situ ya, pasal 1, pasal 6, ada kaitan antara pengudusan ya yang diperoleh orang percaya itu di dalam Kristus, dan itu berkaitan dengan panggilan, lalu dikaitkan juga dengan union with Christ ya. Ini tema penting apalagi untuk teologi reform ya. Pengudusan itu adalah persekutuan dengan Kristus, union with Christ. Maksudnya saya ini tanpa Kristus kita nggak bisa membicarakan pengudusan misalnya seperti kayak sekedar kualitas moral gitu misalnya ya. Karena kalau dari perspektif agama orang bisa membicarakan pengudusan itu terutama dari ini aspek moral perfection misalnya gitu ya. Dari akhlak yang tinggi ya misalnya gitu.
dari moral yang tinggi. Tapi itu nggak harus bicara tentang Kristus kalau kayak gitu. Nggak necessarily Christian sebetulnya gitu ya. Not to mention, apalagi kalau kita nggak hati-hati nanti pengudusan disalah tafsir jadi ajaran moralisme lagi gitu. Kekristenan itu nggak tertarik untuk menjadikan orang morally improve gitu. Nangkep nggak? Itu termasuk di dalam kekristenan, supaya sudah jangan salah ngerti ya. Itu termasuk di dalam kekristenan, tapi intinya kekristenan itu bukan itu gitu. Intinya kekristenan itu bukan menjadikan orang itu morally improve. Itu adalah agendanya teologi liberal sebenarnya gitu. Liberalisme klasik mengharapkan manusia itu secara ethically, morally itu improve gitu. Tapi itu nggak cukup kalau dari perspektif ini ya, teologi yang ortodoks. Kita mesti membicarakan tentang Kristus, karena pengudusan itu kan seperti saudara sering mendengar, itu kan ide pemisahan kan ya. Itu kan consecrated, itu sesuatu yang dipisahkan. Dedicated to whom? Ya dedicated to God, dedicated to Christ. Itu sesuatu yang dipisahkan ya, supaya bisa masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau cuma dipisahkan terus setelah itu nggak kemana-mana, nggak ada union dengan siapapun nggak ada, ya sudah itu nggak bicara pengudusan berarti gitu. Ya, setiap kali kita bicara tentang consecration, itu sesuatu yang dipisahkan, terus kemudian apa? Setelah dipisahkan supaya bisa bersekutu dengan Kristus. Makanya konsep ini ya, ini konsep penting sekali, union with Christ. Kalau sudah membaca misalnya di dalam bukunya Hukema ya, Saved by Grace, saya nggak tahu kayaknya juga sudah diterjemahkan Momentum ya ini, Saved by Grace. Ada beberapa buku yang sudah diterjemahkan Momentum dari Hukema. Yang ini mungkin juga sudah ya, diselamatkan oleh anugerah kalau nggak salah ya. Sudah bisa beli itu. Dia di bukunya waktu dia membahas tentang ini, sanctificatio, waktu dia membahas tentang pengudusan, ya dia mengatakan ini orang percaya itu dikuduskan di dalam kesatuan dengan Kristus, union with Christ. Apa itu artinya union with Christ? Kalau saudara membaca tulisan Paulus yang lain, misalnya di dalam Roma pasal 6 ayat 5, yaitu maksudnya adalah mystic union, lebih precise lagi ya, mystic union dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi pengudusan itu kita membicarakan mystic union, persekutuan mistik dengan atau di dalam penderitaan Kristus, dan bersama dengan itu juga kebangkitan. Karena itu kalau di dalam teologi reform ya, kita membicarakan dua hal di dalam sanctification itu, atau repentance, istilah yang dipakai Calvin ya, repentance. Karena juga pakai istilah regeneration, bukan dalam pengertian lahir baru seperti diajarkan oleh later Calvinism, tapi dalam pengertian ini ya, pertobatan yang terus-menerus seumur hidup gitu. Membicarakan dua hal, yaitu satu itu mortification, ya, ini pematian manusia lama, lalu terus kemudian bicara penghidupan, vivicatio, ya. Ini adalah mematikan, ini menghidupkan gitu. Ini jadi dengan kata lain, pengudusan itu membicarakan persekutuan dengan kematian Kristus. Manusia lama kita itu disalibkan bersama dengan Kristus, ya. Kita bukan menghidupi kita lagi, karena manusia lama itu sudah mati bersama dengan Kristus. Kita hidup, bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, itu bicara pengudusan gitu. Jadi senternya di sini ya, kita membicarakan tentang kesatuan dengan Kristus. Coba saudara baca Roma 6 ayat 5. Satu lagi baca Filipi 3 ayat 10. Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, itu bicara tentang Kristus ya. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, satu lagi 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Sudah lihat di situ ya, bicara tentang kematian bersama dengan Kristus, kebangkitan bersama dengan Kristus. Ya, ini pengudusan itu bicara itu, union with Christ ya, di dalam pengertian mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus.
Lalu kalau saudara baca dari tradisi surat Efesus misalnya, surat Efesus 5, pasal 5, 25, 26. Nah di situ dikatakan bahwa gereja itu, jadi kita bicara pengudusan itu bukan cuma urusan individual, personal, setiap orang percaya gitu ya, tapi bicara secara komunal. Meaning gereja itu sendiri adalah tempat ya di mana pengudusan itu seharusnya terjadi gitu. Maksudnya komunitas orang percaya. Gereja sendiri itu dikuduskan oleh Kristus kalau di dalam Efesus 5 ayat 25 dan 26. Dikuduskan oleh Kristus dengan baptisan dan firman. Baptisan dan firman. Cleansing of the water, bahasa Indonesianya itu apa ya? Pembersihan dengan air atau apa ya? Memandikannya dengan air, yaitu maksudnya menuju kepada baptisan ya maksudnya gitu. Dan firman. Calvin ya menjelaskan bagian ini, meskipun kita bicara tentang gereja yang dikuduskan di sini, tapi kita nggak boleh mengerti bahwa gereja di dalam hal ini tuh menjadi gereja yang nggak mungkin bersalah ya. Ini satu hal yang lain lagi loh gitu. Gereja dikuduskan oleh Kristus ya, melalui atau dengan baptisan dan firman. Bukan berarti terus kemudian gereja itu jadi infallible gitu, jadi nggak bisa bersalah. Sebaliknya konsisten dengan doktrin pengudusan. Sama seperti pengudusan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, demikian gereja itu masih di dalam proses dikuduskan oleh Kristus setiap hari. Gereja sendiri pengudusannya itu juga proses gitu, bukan sesuatu yang instan terus sudah kudus ya. Banyak orang sekali lagi ini poin klasik kan kecewa kepada gereja karena nggak mengerti doktrin pengudusan gereja. Kalau sudah membaca di dalam Alkitab ya, bukan cuma di dalam Alkitab, tapi di dalam sejarah gereja, Tuhan itu panggil itu orang-orang biasa gitu. Di dalam keadaannya pada saat itu gitu. Tuhan nggak panggil orang yang apalah misalnya ya talented or berpotensi untuk menjadi saleh gitu ya, karena punya sense of apa ini deity, apa namanya saya apa? Sense keagamaannya itu tinggi sekali, terus orang-orang itu yang direkrut oleh Tuhan gitu. Enggak sih, cerita enggak gitu di dalam Alkitab gitu. Tuhan itu memanggil all kind of people ya, dengan semua kelemahan. Kelemahannya komplit dari A sampai Z gitu ya. Ada orang pernah tulis ini sederhana ya, saya lupa daftarnya gitu, tapi dia mendaftarkan apa itu kelemahan daripada orang-orang yang dipanggil Tuhan gitu. Misalnya apa ya, Daud itu seorang pezina gitu ya. Terus apalagi Yakub itu pembohong gitu kan ya. Lalu terus apalagi Abraham itu lemah imannya. Terus kemudian Nuh itu pemabuk. Lalu terus kemudian apalagi saya Samson itu womanizer, apa itu? Womanizer apa? Ya orang yang suka main perempuan itu ya. Lalu saudara tambah satu persatu, Petrus itu menyangkal gitu kan ya. Saudara tambahin satu persatu, semuanya itu kelemahannya dari A sampai Z. Itulah orang yang dipanggil Tuhan gitu. Tuhan nggak panggil orang yang berpotensi saleh gitu misalnya ya. Tuhan nggak memanggil orang-orang yang punya apa ini namanya kecenderungan untuk bisa contemplate apa ini merenungnya tinggi gitu misalnya. Atau Tuhan memanggil orang-orang yang bisa bekerja sibuk gitu misalnya, kayaknya bukan itu ceritanya dalam Alkitab. Tuhan memanggil orang biasa siapa saja ya, secara kualifikasi ya, nggak ada, betul-betul nggak ada. Tapi orang-orang itu kemudian dikuduskan. Ya, kita bisa start gereja itu dari mana saja sebetulnya. Gereja itu bisa start dari mana saja. Kita nggak perlu mulai start gereja itu dari keadaan misalnya kesucian level sekian gitu ya, baru bisa diteruskan. Enggak, kita bisa benar-benar mulai dari scratch, bukan cuma scratch, mulai dari minus malah gitu. Kita bisa start from minus, start dari minus, tapi terus kemudian bagaimana gereja itu memberi dirinya, dikuduskan oleh Kristus dengan baptisan dan firman. Tapi gereja yang menempatkan dirinya sudah sudah lumayan dan sebagainya, itu justru malah yang bahaya ya, dia nggak bisa naik lagi gitu. Gereja ada bibit-bibit self-righteous, itu seperti menolak anugerah Tuhan di dalam dirinya. Karena menganggap dirinya sudah sempurna. Nah, konteksnya Calvin waktu dia bilang kalimat itu sih jelas ya, memang menunjuk kepada gereja Roma Katolik pada zamannya gitu. Karena kan menganggap gereja itu infallible, dan doktrin-doktrin yang penting itu kan
ditentukan, diatur oleh gereja gitu. Seperti kayak gereja jadi di atasnya firman Tuhan gitu. Penafsiran firman Tuhan semuanya itu, otoritasnya itu ada pada gereja. Tapi kalau di dalam teologi reformatoris kan mereka mengajarkan Alkitab menafsir dirinya sendiri. Roh Kudus itu memberikan penerangan sehingga kita bisa menafsir Alkitab ya. Jadi bukan gereja yang berdiri di atasnya firman Tuhan. Kalau gereja nggak berdiri di atasnya firman Tuhan, berarti gereja harus berdiri di bawah firman Tuhan. Jadi Calvin mengingatkan kita supaya kita nggak punya pengharapan yang nggak realistis mengharapkan kesempurnaan gereja di dalam kehidupan yang di sini dan sekarang ya. Itu nggak bisa diterima gitu dari perspektif reformatoris. Sehingga kalau kita membicarakan doktrin pengudusan ini seharusnya membawa kita kepada pemahaman, pengharapan, penerimaan yang lebih realistis. Maksudnya lawan katanya itu idealistis gitu. Gambaran pengharapan, ekspektasi idealistis alias nggak real itu adalah kegagalan memahami doktrin pengudusan. Karena pengudusan itu belum selesai, perjalanannya itu panjang, seumur hidup ya. Komunitas Kristen itu bukan komunitas yang sudah sempurna, tapi komunitas yang sedang disempurnakan, dikuduskan oleh Kristus. Bagian lain, kalau saudara membaca di dalam ini ya, misalnya selain di dalam Calvin, tapi juga di dalam konfesi iman, pengakuan iman, dan katekismus reform, itu ada kaitan antara pengudusan dengan perbuatan baik. Nah ini ya seringkali dituduhkan oleh Gereja Roma Katolik, at least pada zaman itu ya. Sekarang sih harusnya nggak lagi gitu, good works. Kan orang reform mengatakan kita diselamatkan itu bukan berdasarkan good works, tapi semata-mata karena anugerah gitu. Setelah orang menerima keselamatan melalui iman yang sejati itu kan bekerja oleh kasih ya, kalau katanya firman Tuhan itu works by love. Nah, love itu terus kemudian produce good works, sehingga sanctification itu sangat erat kaitannya dengan perbuatan baik. Good works. Needless to say bahwa tuduhan yang mengatakan bahwa doktrin pembenaran reformatoris Luther dan Calvin itu meniadakan perbuatan baik ya, itu nggak bisa diterima ya pandangan seperti itu. Justru malah Calvin menuliskan, dia mengajarkan bahwa kita nggak bisa memperoleh kebenaran Kristus tanpa pengudusan. Itu yang dia pakai istilah ini ya, duplex gratia Dei, itu anugerah double, duplex gratia Dei, anugerah double dari Allah, yaitu pembenaran dan pengudusan. Justification through faith alone, by grace in Christ, pembenaran dan pengudusan. Nah, kalau saudara lihat di atas saya ini ya, ini union with Christ gitu. Union with Christ. Melalui iman ya, kita ini dipersekutukan dengan Kristus, dan kita mendapatkan di dalam Kristus itu kita mendapatkan pembenaran dan pengudusan gitu. Kalau di dalam reform teologi ya, itu dua-duanya itu true faith. Jadi saudara salah, kita salah kalau kita bilang pembenaran itu true faith, terus pengudusan itu by works gitu misalnya ya, itu luar biasa ngawur gitu. Di dalam reform teologi itu baik pembenaran maupun sanctification itu dua-duanya itu true faith. Nggak bisa tanpa iman gitu. Bukan cuma pembenaran yang melalui iman, pengudusan juga melalui iman. Karena kebenaran Kristus, kesalehan Kristus itu melalui iman, juga selain diperhitungkan di dalam diri kita, itu menjadi bertumbuh secara real ya. Kalau kita baca tulisannya Calvin itu malah pakai istilah seperti kayak Kristus itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kristus kan nggak perlu bertumbuh ya sebetulnya, tapi di dalam pakai bahasa dari bawah. Di dalam kita itu Christ itu growth, itu Christ itu bertumbuh di dalam kehidupan kita, sehingga dia semakin menguasai kehidupan kita. Nah itu namanya kita bicara tentang pengudusan. Kalau justification kan kita bicara tentang status ya. Orang Roma Katolik ya itu ini seringkali menuduh kita, orang Protestan itu
Gini, mereka bilang waktu kita bicara tentang keselamatan itu kayak nggak bener-bener real gitu, nggak bener-bener nyata. Karena gambarannya ini kotoran gitu ya, tahu kotoran, saudara tahu kotoran. Kotoran kita kan orang berdosa, tapi kayak kotoran gitu ya. Kotoran, terus kemudian kebenaran Kristus itu menutup kita gitu. Kebenaran Kristus itu seperti kayak salju gitu misalnya, salju putih, menutup kita. Kita ini kan kotoran, terus kita ditutup oleh kebenaran Kristus. Ya itu kita bicara justification. Tapi terus orang Roma Katolik bilang seperti ini. Nah itu berarti kan ditutup ya, menutup itu kebenaran Kristus. Dalamnya tetap kotoran nggak? Ya itu loh. Jadi gimana dong? Berarti nggak betul-betul terjadi ini dong, apa perubahan dong di dalam kehidupan manusia. Di kotoran tetap kotoran. Maka Luther kan pakai istilah simul justus et peccator. Dia orang benar sekaligus orang yang berdosa. Karena masih kotoran kan. Lalu seorang Katolik bilang, ya cuma ditutup doang. Berarti ya kita tetap sinner kayak gitu. Tetap sinner, tetap orang berdosa gitu. Ditutup dengan salju putih ya. Salju putihnya itu adalah kebenaran Kristus. Tapi konsep ini kalau sudah baca di dalam teologi Calvin ya, dia bergumul serius dengan persoalan ini. Justification through faith alone di dalam pengertian penutupan di cover itu tuh betul gitu. Dan harus sampai pada akhirnya seperti ini. Kenapa? Karena pengudusan kita itu nggak sempurna. Kalau kita menjadikan kesempurnaan pengudusan itu sebagai syarat ya, syarat untuk kita bisa diterima oleh Allah gitu, kayaknya nggak ada yang masuk surga loh ntar gitu. Karena pengudusan kita juga nggak sempurna, jadi selalu perlu pengampunan Tuhan, perlu ditutup itu tadi gitu ya. Tapi ditutup ini bukan berarti terus kemudian nggak terjadi apa-apa di dalam apa ya, kotoran ini tadi ya. Kotor nggak berubah sama sekali ya, kotor tetap kotor sampai ketemu tetap kotor gitu. Itu nggak sesuai dengan kesaksian Alkitab, karena Alkitab bicara tentang pengudusan ya, sehingga waktu kita berjumpa dengan Kristus itu kita bisa blameless, tidak bercela. Berarti ada proses kan di sini kan soalnya. Penutupan yes itu justification, tapi juga bicara tentang ini apa pengudusan, sanctification. Jadi intinya itu adalah union with Christ. Di dalam Kristus kita mendapatkan pembenaran ya, dosa-dosa kita itu diampuni. Ini bicara forgiveness of sin di sini, covering ya. Nah, di sini ini bicara tentang bagaimana kita hari demi hari hidup kita itu semakin dikuasai oleh Kristus. Jadi ini bicara tentang perubahan yang nyata ya, real transformation, bukan cuma bicara justification di dalam pengertian nutupi saja begitu. Sekali lagi ya, balik ke ini ya, ke good works ya. Kita nggak bisa memisahkan antara sanctification and good works. Karena waktu kita dibenarkan melalui iman, ya kita bilang kita dibenarkan melalui iman, bukan melalui perbuatan. Tapi pembenaran ini ya, bukan tanpa perbuatan gitu. Seperti orang seperti ini ya, Westminster kan mengajarkan ini ya, kita itu saved through faith alone ya. Tapi saving faith itu never alone. Tangkap saya poin ini ya. Kita itu diselamatkan hanya melalui iman, faith alone ya, sola fide. Tapi iman yang sejati itu never alone gitu. Dia selalu akan merangkul kasih ya. Dia akan merangkul perbuatan baik dan sebagainya. Karena iman yang sejati itu punya natur seperti itu gitu. Dia nggak bisa sendiri. Yang membenarkan adalah iman sendiri betul, tapi iman yang sejati itu nggak pernah sendiri. Ya ini berarti kita membicarakan tentang ketekunan berbuat baik ya. Kalau kita diselamatkan, iman yang sejati, ya percaya kepada Yesus Kristus, itu akan membawa kepada kehidupan yang tekun berbuat baik. Itu Beza misalnya ya. Penulis saya Calvin di Geneva, dia mengatakan bahwa latihan perbuatan baik yang terus-menerus itu adalah karunia regenerasi. Itu adalah the gift of regeneration. Yaitu apa? Latihan perbuatan baik yang terus-menerus. Pengakuan iman Belgia, ini Belgic Confession, kadang-kadang terjemahan pengakuan iman Belanda sebenarnya namanya Belgic Confession, tapi terjemahannya pengakuan iman Belanda. Kenapa? Karena dulu itu both Belgia dan Belanda itu jadi satu gitu. Itu namanya Low Countries ya. Bahasa Belanda kan ngomongnya Nederland. Nederland itu kan
Neder itu kan low ya, Nederlande itu low, land itu kan countries, jadi low countries itu ya. Itu apa? Netherlands itu maksudnya low countries. Lalu ada countries yang itu Belanda, ada countries yang di bawah itu namanya Belgia. Tapi kita tahu di dalam perkembangan sejarah, akhirnya yang di atas itu yang terima Calvinisme, yang di bawah remain Katolik gitu kan ya. Saudara kalau pergi ke Belgia sekarang kan itu kan ini ya, ya mostly Katolik itu. Bahasanya juga selain ada Belanda juga ada bahasa ini Prancis gitu. Memang daerah selatan lebih banyak yang ini ya, Katolik, daerah utara itu yang jadi Protestan gitu. Tapi ya ini ngomongnya Belgic Confession nih kadang diterjemahin pengakuan iman Belanda, sudah jangan bingung. Kalau Belgian coklat kita nggak bisa terjemahin coklat Belanda, nggak bisa ya. Itu harus coklat Belgia gitu. Tapi kalau Belgic Confession bisa diterjemahin pengakuan iman Belanda, maksudnya low country. Ini pengakuan iman reform ya maksudnya ya, bukan Belgia sekarang yang Katolik itu, tapi pengakuan iman reform. Di dalam pengakuan iman ini ya ada satu artikel khusus membahas keterkaitan pengudusan dan perbuatan baik. Artikel 24 ya, Man Sanctification and Good Works. Jadi dia membahas seperti ini, saya baca aja ya. We believe that this true faith being wrought in man by the hearing of the word of God and the operation of the Holy Ghost to regenerate and make him a new man, causing him to live a new life and freeing him from the bondage of sin. Ini standar ya, kita semua tahu. Therefore, it is so far from being true that this justifying faith makes man remiss in a pious and holy life. Jadi pengakuan iman Belgia ini menyanggah bahwa karena orang Protestan itu percaya tentang iman yang membenarkan, maka ini seperti kayak mendiscourage kehidupan yang saleh, kehidupan yang suci dan sebagainya. Tapi justru sebaliknya, that on the contrary, without it, yaitu without justifying faith, tanpa iman yang membenarkan ini ya, they would never do anything out of love to God, but only out of self-love or fear of damnation. Jadi gini orang reform kan dituduh kalau kita mengajarkan pembenaran melalui iman saja gitu ya, itu berarti mendiscourage pengudusan gitu. Itu nanti mendiscourage good work, mendiscourage kehidupan yang saleh, yang suci dan sebagainya. Tapi terus kemudian dijawab itu nggak benar. Justru pengudusan good works yang sejati betul-betul dilakukan dengan tulus, itu baru bisa terjadi kalau orang itu mempunyai iman yang membenarkan. Kayak iman yang membenarkan itu waktu kita melakukan perbuatan baik itu tulus, betul-betul out of love ya, itu karena cinta gitu, karena true love ya. Dan bukan karena self love, bukan karena cinta diri, dan juga atau karena ketakutan akan penghukuman. Saudara nangkep ya maksudnya ini ya. Kalau kita nggak ada keyakinan bahwa kita ini sudah diselamatkan ya, maka waktu kita berbuat baik itu selalu ada campurannya ya. Either kita ini masih mau menyelamatkan diri sendiri, saya melayani Tuhan supaya saya diberkati gitu ya. Saya memberikan persembahan kepada Tuhan supaya saya nggak dihukum. Bolak-balik kan berarti ini kan motivasinya itu kepada diri sendiri gitu ya. Atau kalau nggak kepada diri sendiri, paling sedikit ya ketakutan terhadap hukuman gitu. Alkitab itu mengatakan di dalam kasih nggak ada hukuman. Jadi orang yang keagamaannya itu didriven oleh fear of damnation, dia sebetulnya seperti kayak orang yang belum lahir baru gitu. Kalau di dalam kehidupannya itu dia banyak dipenuhi oleh atau banyak didorong oleh ketakutan-ketakutan ya. Ketakutan-ketakutan ntar mengalami penghukuman, penghakiman dari Tuhan. Ya berarti keagamaannya itu bukan keluar dari cinta, dari kasih, tapi keluar daripada ketakutan akan penghukuman atau dari cinta kepada diri sendiri. Ujung-ujungnya supaya balik ke dia lagi. Nah ini pengakuan iman Belgia atau Belanda mengatakan justru pengudusan yang sejati itu presuppose, itu mengasumsikan dasarnya itu harus pembenaran melalui iman gitu. Jadi di sini dikontraskan antara true love ya atau kasih yang sejati kepada Allah, yang tulus ya, yang nggak ada motivasi. Kalau pinjem istilahnya Immanuel Kant itu
disinterested love, ya, disinterested maksudnya nggak ada agenda gitu. Betul-betul karena memang mau mengasihi Tuhan ini, ya, atau versus ya cinta kepada diri sendiri. Waktu kita berbuat baik, kita mengharapkan imbalan, kita mengharapkan keselamatan dan seterusnya dan seterusnya. Sinergisme bukan dalam pengertian 50-50 ya, tapi dalam pengertian itu 100% anugerah Tuhan, surah gratia, dan 100% tanggung jawab manusia. Tapi kalau kita bicara kelahiran baru, yaitu monergisme gitu. Karena kan manusia spiritually dead. Ya dia nggak mungkin bisa menjawab kalau nggak Tuhan terlebih dahulu menghidupkan dia, dan menghidupkan, membangkitkan itu kan proses, bukan proses. Itu kan act, tindakan monergistis ya, nggak mungkin sinergis gitu. Karena kita mati kok, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah kita dibangkitkan kan kita dipulihkan, kita punya kehendak bebas kan restored ya. Setelah itu kan restored. Free will yang tadinya itu destroyed, maksudnya ini ya, deprive of whatever istilahnya gitu ya. Itu kan setelah dibangkitkan free will-nya kan jalan lagi. Nah karena jalan lagi berarti kita bisa bertanggung jawab 100% gitu. By the way, sudah mesti tahu ya, di dalam doktrin reform itu kita bilang nggak ada free will itu sebelum manusia lahir baru ya. Setelah lahir baru bukan nggak ada free will loh, itu ngawur banget ya. Setelah manusia dilahir kembali kan ya free will-nya berarti sudah di-restore gitu. Itu sebetulnya cerita ini ya, manusia nggak ada free will itu sebetulnya sebelum lahir baru gitu, sudah lewat harusnya cerita itu gitu. Setelah manusia lahir baru ya di-restore free will-nya. Pembenaran yang kita terima itu disasarkan kepada iman yang sejati. Iman Kristus, kepada kebenaran Kristus yang sempurna gitu sempurna. Ya. Dalam hal yang sama juga disampaikan bahwa pengudusan kita pun harus berdasarkan iman. Maksudnya apa itu, Pak? Maksudnya nggak mungkin tanpa iman gitu. Gini, karena waktu kita bertumbuh ya, itu mengalami transformasi yang real, itu bukan tanpa iman gitu. Kita mesti percaya ya. Pertama kita percaya kita diselamatkan, tapi kita juga percaya bahwa Kristus itu adalah pengudusan kita. Itu ada ayat Alkitabnya gitu. Christ itu bukan cuma our redemption, tapi dia juga our sanctification. Kristus itu adalah pengudusan kita gitu. Di dalam Kristus kita dibenarkan sepenuhnya gitu. Di dalam Kristus kita juga terus mengalami pengudusan gitu. Jadi manusia nggak mungkin di dalam proses menguduskan dirinya sendiri. Ini saya ngomong dari perspektif bawah ya. Kalau dari perspektif atas kan Tuhan yang menguduskan kita. Dari perspektif kita kan, hendaklah kamu kudus gitu kan. Berarti kita mesti menguduskan diri kan ya. Manusia itu nggak mungkin menguduskan dirinya tanpa iman, itu nggak mungkin gitu. Karena nggak ada perbuatan apapun yang bisa benar di hadapan Tuhan tanpa iman gitu. Nggak ada satupun yang ini saya sharing hari ini pun juga dengan iman. Nggak bisa tanpa iman gitu. Ini yang sharing kan saya gitu ya. Dan saya kan bukan nggak ngapa-ngapain ya, saya ngapa-ngapain kan sekarang kan ya. Ini pun kalau dilakukan tanpa iman, ini nggak ada artinya gitu. Di hadapan Tuhan nggak mungkin diperkenan gitu. Jadi semua di dalam kehidupan kita itu ya, baik bekerja, baik tidur, baik sikat gigi atau apapun you name it lah, baik saudara berdagang atau menikah dan sebagainya, itu semua nggak mungkin tanpa iman. Kalau itu tanpa iman, kita nggak bisa memperkenan Tuhan. Segala sesuatu yang tanpa iman itu pada dasarnya dosa gitu. Karena kita jadi di luar kepercayaan kan, tanpa kepercayaan. Saya pernah bahas ini ya, Forsyth itu bicara tentang iman itu apa sih? Dia sebetulnya menjelaskan tentang teologi Luther. Dia itu kalimat penjelasannya bagus, dia bilang faith itu adalah an experience of what we don't have gitulah kira-kira ya. Satu pengalaman yang kita itu nggak ada gitu. Seperti kayak kita nggak punya kesucian ya, kita beriman ya, melalui iman kesucian itu diberikan kepada kita gitu. Itu baru kita nggak beriman kepada sesuatu yang sudah di tangan kita, betul kan ya? Kalau di dalam kalimat Ibrani orang nggak mengharapkan lagi apa yang dia sudah lihat gitu. Kita kan mengharapkan apa yang kita nggak lihat ya, yang belum ada pada kita gitu. Di dalam hal ini iman yaitu pengalaman of what we have not, apa yang kita nggak ada, yang kita nggak punya gitu. Kita kan belum selesai ini, pengudusan kita ini kan belum selesai. Dan karena itu selalu perlu iman. Kalau pengudusan sudah sempurna ya nggak perlu lagi iman. Nah di sorga itu iman berhenti kan katanya Paulus gitu. Kasih yang berjalan terus. Tapi iman yang nggak relevan di sorga itu iman nggak relevan lagi gitu. Karena kita sudah dapat gitu di dalam hal ini ya. Tapi selama di dalam dunia kita belum dapat semuanya. Jadi kita masih mencicipi dan karena itu iman selalu relevan. Tadi saya bicara tentang ini ya, bicara tentang kasih gitu. Jadi dengan kata lain di sini pengudusan itu dimengerti dalam konteks ini sebagai transformasi sikap hati yang mengasihi Allah dengan tulus ya.
waktu melakukan perbuatan baik. Orang yang dikuduskan itu sikap hatinya itu makin lama makin diperbarui, sehingga dia waktu mengasihi Allah, mengasihi sesama itu betul-betul disinterested, pinjam istilahnya Immanuel Kant ya, nggak ada agenda gitu. Ya, dan saudara dan saya tahu kita masih belum sempurna kan di dalam hal ini ya. Kadang-kadang kita kan masih terbersit pertanyaan gitu, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi di dalam kehidupan saya, misalnya gitu ya, waktu kita menderita atau mengalami kerugian kan bisa terbersit pikiran, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan saya, padahal gitu kan ya, padahal titik-titiknya sudah bisa isi sendiri gitu. Ya, padahal itu berarti kita mulai hitung-hitungan kan di sini. Seperti kayak Tuhan itu jadi kayak berhutang gitu sama kita. Padahal kan Tuhan nggak ada utang sama sekali ya dalam hal ini. Secara teori sih kita tahu, secara ini ya, penghayatan emosi dan sebagainya itu pembentukannya belum selesai gitu. Itu dengan Tuhan, apalagi dengan sesama gitu. Dengan sesama kita bisa kecewa kan. Saudara banyak membantu seseorang gitu misalnya, dan membantunya itu betul-betul berkorban gitu ya. Terus ternyata orang itu nggak tahu terima kasih lah, atau even gosipin saudara, memfitnah saudara lagi gitu kan. Saudara kira-kira kecewa nggak? Ya kan, kecewa kan ya? Ya itu loh, maksudnya masih ada kan berarti gitu. Memang kita bukan batu juga sih ya, kecewa juga nggak sepenuhnya salah. Sedih lah paling nggak gitu. Tapi kadang-kadang di dalam kecewa kita itu ada hitung-hitungan, jadi kalkulatif gitu. Maksudnya jadi argumentasinya itu, ini orang kok nggak tahu diri gitu kan ya. Saya sudah bantu dia, nah kan mulai hitung-hitungan kan di situ kan. Saya sudah bantu dia ya, sekarang kenapa dia melakukan ini kepada saya? Berarti di situ kita punya cinta kasih itu belum betul-betul tulus gitu. Masih belum disinterested sebetulnya gitu. Kalau disinterested kan nothing to gain ya, bukan cuma nothing tulus, nothing to gain gitu. Nothing tulus juga maksudnya. Saudara memberi, ya sudah itu selesai gitu. Makanya Alkitab itu mengajarkan lebih baik berpikir bahwa kita yang berutang daripada kita nanam jasa. Nah, maksudnya. Kalau saudara pikir saudara berutang, waktu saudara menolong orang lain ya, itu saudara menolong karena saudara berhutang gitu. Waktu ini kita sedang bayar hutang gitu loh. Nah, bukan saudara sedang meminjamkan uang, bukan meminjamkan, kan lain ya. Kalau saudara meminjamkan uang, saya pinjemin saudara 100.000 gitu. Saya kan expect kapan lu balikin gitu kan. Tapi kalau 100.000 ini adalah saya yang utang, setelah saya kasih, ya saya masa expect gitu. Saudara pernah expect orang yang saudara bayar utang terus orang itu, saya sudah bayar utang loh, kamu mesti ngutangin saya lagi. Kayaknya agak ini ya Pak, terganggu pikirannya gitu, itu nggak wajar gitu. Orang bayar utang ya sudah, lu bayar utang, memang lu yang utang, sekarang lu melunasi, is just correct. Nggak ada sesuatu yang luar biasa di sana, malah yang memang seharusnya begitu gitu. Maksudnya kalau kita terus-menerus berpikir kita yang berutang kepada ini ya, kepada orang lain, kita itu bisa lebih gampang untuk memahami apa artinya disinterested love itu. Waktu kita melayani orang lain itu karena kita berutang. Jadi waktu kita melayani, ya ini sedang bayar utang gitu. Bukan meminjamkan sesuatu yang orang itu sekarang jadi berutang sama saya, bukan. Ini saya yang berutang gitu. Dan setiap kali saya yang berutang, ntar berbuat baik lagi, yaitu saya bayar utang lagi gitu. Karena utang kita memang belum lunas sih. Utang terhadap pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita kan nggak pernah bisa lunas ya. Di dalam hal ini waktu kita melayani ya itu berarti memang kita sedang bayar utang gitu. Ya, hopefully sih gereja bisa berpikir seperti ini sih. Tapi di dalam pengalaman pastoral saya kayak enggak sih. Kayaknya sadly ini ya. Problem manusia itu mau dihitungin apa? Itu jasanya, kebaikannya dan sebagainya. Dia belum mengerti bahwa waktu dia melakukan perbuatan baik itu dia sedang bayar utang. Dia pikir waktu melakukan perbuatan baik dia sedang menghutangi. Kalau nggak menghutangi orang lain, ya menghutangi Tuhan, lebih parah lagi ya dalam hal ini. Jadi sekali lagi ya, pengudusan itu apa gitu kan, kita sekaligus saya bicara tentang ini ya, tanda-tanda orang yang dikuduskan ya ini, orang yang ya tadi ya, kita bahas gitu. Dia bisa lebih tulus cinta kasihnya waktu mengasihi Allah, mengasihi manusia ya. Disinterested love, karena memang dia harus melakukan itu, karena itu utangnya dia, itu diubahkan ya hari demi hari gitu. Dan kalau kita baca Canons of Dort, pasal-pasal Dordrecht, ya kita juga membaca ada penekanan tentang kasih kepada Allah ya. Ini extremely important ya. Kemarin saya di PA Wanita juga bicara ini ya, kasih gitu, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita ya.
Kasih itu sangat penting, ya. Kasih itu kalau di dalam teologinya Yesus, di dalam teologi kitab Injil, ini adalah kristalisasi hukum Taurat kan ya. Itu love commandment, love ya. Lalu terus kemudian Paulus bicara tentang iman, pengharapan, kasih yang paling besar itu adalah kasih. Saudara baca Johanin ini, Johanin apa itu gospel maupun epistles, itu penekanannya adalah kasih ya. Jadi kasih itu sangat penting di dalam New Testament. Maka waktu kita membaca pengakuan-pengakuan iman reform ini, pengudusan itu juga dikaitkan dengan ini, dengan kasih. Kalau kita bertumbuh di dalam pengudusan yang Tuhan kerjakan, kita keluar dari self-love. Kita menjadi orang yang lebih mengasihi Tuhan. Ada orang di dalam kehidupannya itu dia tuh sibuk terus menjelaskan dirinya sendiri. Kalau orang ngomong apa, dia itu baper banget ya, sensitif banget. Seperti kayak orang sedang attack dia. Lalu dia jelasin lagi secara defensif bahwa dia nggak gitu. Seperti seluruh kehidupan putar di dalam dirinya saja gitu. Nggak ada yang lain kecuali dia gitu. Ini kan capek ya, saya menghadapi orang kayak begini capek. Dan kadang-kadang orang itu ya, diri saudara sendiri, saya dan saudara gitu. Putar di dalam kehidupan kita sendiri. Seperti kayak nggak ada tempat untuk Kristus akhirnya gitu. Kalau gereja itu dewasa ya, gereja itu bisa bebas membicarakan Kristus gitu. Tapi gereja yang nggak dewasa itu bicara terus tentang dirinya sendiri gitu. Itu gereja yang betul-betul kerdil gitu. Gereja nggak bertumbuh sebetulnya gitu. Karena sibuk terus ngomongin dirinya sendiri gitu. Nggak ada tempat untuk bicara tentang Kristus, nggak ada tempat bicara tentang Tuhan. Ya orang Kristen juga begitu sama gitu. Secara pribadi ya, kita bisa hidup terus membenarkan diri kita, kasih penjelasan bahwa maksudnya nggak gitu, nggak gini. Sebetulnya saya maksudnya terus jelasin tentang diri sendiri terus ya. Sampai orang itu nggak bisa lihat Tuhan sama sekali dalam kehidupan kita karena kita sibuk jelasin diri sendiri. Atau ya kita keluar dari sana, keluar dari self-love, lalu bisa mencintai Tuhan dengan bebas. Tadi saya bilang pasal-pasal Dordrecht ya, juga bicara tentang kasih kepada Allah. Ya. Ini dikaitkan dengan pembahasan tentang certainty of election, kepastian pilihan ya. Yaitu menurut pasal-pasal Dordrecht itu menumbuhkan, saya baca bahasa Inggris saja, terjemahan bahasa Indonesia repot banget. Saya baca bahasa Inggris saja. Ini Head 1 artikel 13 ya, Canons of Dort Head 1 artikel 13. The sense and certainty of this election afford to the children of God additional matter for daily humiliation before Him, for adoring the depth of His mercies, for cleansing themselves and rendering grateful returns of ardent love to Him, who first manifested so great love towards them. Jadi kepastian bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan, saya terjemahin bebas ya. Kepastian bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan itu akan memberikan kepada anak-anak Allah itu apa saja. Nah ini kita bicara tanda-tanda pengudusan ya. Menurut Canons of Dort itu adalah setiap hari orang itu akan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Lalu dia akan semakin bisa adore, mengagumi kedalaman dari belas kasihan ilahi. Lalu apalagi yaitu terjadi pengudusan, cleansing themselves, menyucikan, membersihkan diri mereka sendiri, diri kita sendiri. Nah terus ini yang saya mau tekankan ya. Rendering grateful returns of ardent love to God. Yaitu apa? Dia akan memberikan balasan ucapan syukur gitu ya, grateful returns. Membalas dengan rasa ucapan syukur. Balasan apa? Balasan kasih yang kuat, cinta yang kuat, ardent love kepada Tuhan. Jadi saudara membaca di sini baik Belgic Confession maupun Canons of Dort itu bicara tentang kasih. Kalau di dalam Katekismus Heidelberg, saudara membaca di dalam salah satu pertanyaan itu ya, ketidakmampuan manusia di dalam melakukan Taurat itu ditandai dengan manusia itu membenci, hate God and his neighbor. Manusia itu membenci Allah dan membenci sesamanya. Kalimat ini seperti kayak
ekstrim gitu ya. Kan, tapi sebetulnya itu betul loh. Kalau kita bicara secara radikal ya, lawan katanya cinta yaitu benci kan ya. Benci itu saudara nggak harus mengerti dalam pengertian benci kayak apa ya. Benci betul-betul actively membunuh seseorang atau apa gitu ya. Benci bisa dalam pengertian indifference itu juga benci gitu. Ada orang itu kejam ya, karena dia dingin gitu. Bukan dia berdarah dingin membunuh orang lain ya. Tapi lihat orang lain menderita itu hatinya bisa nggak tersentuh gitu dalam hal ini. Itu kan kejam ya sebetulnya gitu. Dia bisa lihat begitu saja seperti kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya itu kan hatred sebenarnya gitu. Hatred di dalam bentuk yang lain, kebencian di dalam bentuk yang lain. Maksudnya di dalam arti ketidakadaan kasih atau ketidakadaan cinta ya. Ya, dan ini Canons of Dort ini kan sangat dipengaruhi oleh Katekismus Heidelberg ya. Seperti saudara tahu gitu. Ada studi ini coba khusus melihat resepsinya Canons of Dort ini. Ini kan tahun lalu, tahun ini kan ini peringatan 400 tahun ini Canons of Dort. Jadi kita masih di dalam suasana itu gitu. Ada studi banyak ditulis tentang Canons of Dort. Lalu terus diselidiki itu resepsinya itu dari mana. Salah satu resepsi yang sangat kuat itu dari Katekismus Heidelberg. Ya ada kalimat-kalimat yang mirip sekali dengan Heidelberg. Likely sih memang dari Heidelberg gitu ya. Most likely. 99.99%. Nah ini salah satu nih ya, misalnya ya, waktu bicara tentang grateful returns, kata kunci grateful itu kan Heidelberg ya. Di dalam Heidelberg strukturnya seperti sudah tahu kan, pertama bicara tentang the misery of human, maksudnya miserable state, keadaan manusia yang kasihan itu ya, pitiful and miserable. Terus kedua bicara tentang deliverance, pembebasan di dalam Kristus. Setelah pembebasan ini bagian ketiga bicara tentang thanksgiving, bicara tentang gratitude, bicara tentang ucapan syukur. Ya. Typical di dalam Katekismus Heidelberg, jadi waktu membicarakan tentang perbuatan baik itu hanya mungkin dilakukan dari true faith ya, dari iman yang benar, sesuai dengan hukum Allah bagi kemuliaan Allah. Dan ini di dalam konteks ucapan syukur manusia kepada Allah karena dia sudah diselamatkan. Klasik lah ya soal poin ini ya. Kita berbuat baik itu sebagai respons, sebagai ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Itu kan strukturnya Heidelberg sebetulnya gitu. Untuk bersyukur, kalau kita mau kejar lagi ya, untuk bersyukur orang mesti menghitung berkat kan. Sekali lagi ya, jadi ini kalau ditarik ke belakang ya, perbuatan baik kita itu sangat tergantung dari ucapan syukur gitu kan ya, dari gratitude. Semakin seseorang bersyukur, semakin dia bisa melakukan good works ya. Ini hidup yang luber itu maksudnya ini yang bersyukur. Terus kalau ditarik lagi ya, kenapa kita bersyukur? Kenapa kita bisa bersyukur? Oke. Kenapa kita bisa melakukan perbuatan baik? Itu dari ucapan syukur. Ucapan syukur ini dari apa gitu? Tanda ini saya. Dari apa? Ya, oke. Ya, keselamatan. Oke. Jawabannya itu ya. Secara dasar. Tapi saya mau tarik pelan-pelan gitu. Kita bisa bersyukur karena kita mengetahui apa? Kita mengenal berapa banyak berkat Tuhan gitu kan ya. Kita mesti menghitung berkat Tuhan, count your blessing. Menghitung berkat Tuhan, ya sebelum menghitung berkat Tuhan, kita mesti apa? Saudara nangkep nggak sih saya ngomong apa di sini? Jangan-jangan saudara pikir ngapain sih dia main-main anak panah kayak gitu? Ini bukan main-main anak panah. Orang itu cuma bisa melakukan perbuatan baik kalau itu mengalir dari ucapan syukur. Orang itu bisa bersyukur kalau dia tahu bisa menghitung berkat Tuhan. Dia bisa menghitung berkat Tuhan kalau apa? Kalau tahu dia sebelumnya nggak punya, nah Pak. Kalau dia lacking, dia kurang itu, dan dia sadar kalau dia nggak ada itu. Lalu terus kemudian waktu dia menerima itu dari Tuhan, ya dia tahu ini berkat Tuhan, ini bukan dari saya, ini bukan sesuatu yang saya usahakan, tapi ini yang datang dari Tuhan. Ya, nangkep nggak saya? Orang cuma bisa menghitung berkat kalau sebelumnya dia menyadari bahwa dia itu nggak punya apa-apa gitu, lacking. Like everything di dalam hal ini ya. Makanya dia bisa appreciate berkat Tuhan. Setelah dia bisa appreciate berkat Tuhan, dia bisa bersyukur. Setelah bersyukur baru dia bisa melakukan good works.
Makanya Yesus bilang barang siapa banyak diampuni, ya. Ini kan ngomong di sini sebetulnya gitu. Barang siapa banyak diampuni dosanya, dia banyak berbuat kasih gitu. Sangat logikal sih. Cuma mereka yang sadar bahwa dia itu sangat berdosa dan karena itu dia banyak diampuni, makanya dia banyak berbuat kasih. Seperti Paulus itu, dia banyak berbuat kasih. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa, yang paling berdosa, chief sinner dia bilang gitu. Pendosa yang paling atas ya. Makanya dia banyak berbuat kasih. So, balik lagi ya, karena itu saya di dalam pengudusan, waktu kita bicara itu good works, kita bicara love, kita bicara gratitude, juga termasuk karena kita bicarain ini ya, lacking tadi ya, aspek ini ya, lacking of everything. Ini berarti semakin seseorang dikuduskan, semakin dia menyadari bahwa dia itu lack so many things. Maksudnya semakin seseorang dikuduskan, semakin dia sadar bahwa dia itu nggak memiliki apa-apa gitu. Lacking so many things ya di dalam hal ini. Dan semakin dia dewasa, semakin dia sadar bahwa semakin dia itu nggak punya apa-apa sebetulnya. Seperti Yohanes bilang, aku semakin kecil dan kau konteksnya agak lain ya kalau ngambil dari situ ya. Itu kan bicara tentang pelayanan ya. Maksudnya bicara tentang Yohanes yang tadinya flourish, sudah punya banyak pengikut, terus kemudian pengikutnya satu persatu pindah kepada Tuhan Yesus. Dia semakin kecil dalam pengertian itu. Ini lacking yang saya maksud bukan dalam pengertian lacking of disciples sih, bukan gitu. Bukan lacking pengikut, tapi di dalam pengertian lacking everything good gitu. Segala sesuatu yang baik itu kita nggak ada gitu. Dan semakin kita dikuduskan, semakin kita sadar bahwa kita itu benar-benar fall short ya. Kekurangan standar kekudusan itu sendiri. Ini paradoks kalimat seperti ini ya. Semakin dikuduskan, semakin punya awareness of one's own sinfulness gitu. Bahwa itu yang dibilang Luther, simul justus et peccator, itu maksudnya kan itu kan. Semakin kita mendekati terang, semakin kita mendekati kebenaran, semakin kita lihat bahwa kita ini banyak nggak benar gitu. Dan itu disaksikan sampai terakhir waktu dia di ranjang yang terakhir itu, ranjang kematian. Dia kan bilang kita ini sebetulnya cuma pengemis gitu. Itu betul-betul klimaks itu ya. Luther di titik paling klimaks gitu. Waktu di titik paling klimaks, dia bilang kalimat, saya ini pengemis, kayak nggak punya apa-apa gitu. Saudara kalau bacanya salah, tuh kan berarti proyek reformasi gagal kan. Dia sendiri terakhir yang ngomongnya kayak gini gitu kan ya. Dia pengemis, berarti gagal total kehidupannya gitu. Justru terbalik gitu. Justru dengan dia menghayati dirinya sebagai pengemis, maksudnya nggak punya apa-apa, itu dia paling klimaks berarti. Dia paling mature di sana gitu. Semakin kita merasa diri kita ini, punya ini, itu belum mature sebetulnya gitu. Kita belum bertumbuh ya. Pengudusannya itu masih tertatih-tatih di dalam hal ini. Masih di dalam katekismus Heidelberg ya. Kalau saudara membaca ini tadi bicara tentang ucapan syukur ya, itu sangat khas untuk Heidelberg gitu. Heidelberg ini bergerak, kalau saudara membaca ya di dalam itu bagian ketiga ya, part 3 kan bicara tentang perbuatan baik, ini definisinya dan sebagainya. Setelah itu ya, setelah bahas tentang perbuatan baik, terus dia itu bahas tentang 10 perintah Allah dan doa Bapa kami. 10 perintah Allah ya, dan doa Bapa kami. Maksudnya dari struktur ini ya, itu kalau saudara baca buku atau baca Alkitab dan sebagainya ya, saya sering bilang kalimat ini di khotbah, strukturnya sendiri itu sudah message gitu. Bukan cuma kontennya message sudah pasti. Urutannya sendiri itu ada certain message. Kenapa ini dulu baru ini dulu, itu saudara harus tahu ini message-nya apa berarti gitu. Saudara nangkep ya poin dia. Ya, waktu dia bicara perbuatan baik, lah kok disusul langsung dengan 10 perintah Allah. Maksudnya apa berarti? Orang waktu dulu tulis ya, dia bukan tulis ini loh, fragmented enak-enak. Habis nulis ini gitu kan ya. Tiba-tiba kepikir ini mendadak, bukan kepikir ini, dia sudah ada rencana gitu. Jadi kenapa di dalam struktur Heidelberg Katekismus dari perbuatan baik, lalu terus kemudian masuk kepada 10 perintah Allah, itu berarti apa message-nya? Berarti
Dan setelah dia bahas perbuatan baik ya, perbuatan baik itu kan ditaruh dalam bagian ketiga ya, ucapan syukur, perbuatan baik itu pengudusan, ucapan syukur, terus dia bicara 10 perintah Allah. Maksudnya apa berarti gitu? Dia melakukan 10 perintah Allah itu perbuatan baik. Iya, itu kan baru relate namanya ya, berarti ekspresi ya perbuatan baik itu adalah according to the law of God. Nangkep gak sih saya? Perbuatan baik itu adalah perbuatan baik kalau itu dilakukan seturut dengan Taurat gitu maksudnya, seturut dengan 10 perintah Allah. Maksudnya ketaatan kepada 10 perintah Allah itu adalah ekspresi perbuatan baik gitu maksudnya. Tafsiran sih ini gitu. Tapi nangkep gak mau poinnya maksudnya? Karena kita percaya strukturnya sendiri itu satu message. Ini bukan orang tiba-tiba ini terus bahas itu gitu kan ya. Kenapa 10 perintah Allah? Suka-suka gua dong 10 perintah Allah. Memang kenapa kalau 10 gitu? Loh, ini bukan jawaban namanya. Berarti kayak nggak ada intensi yang jelas gitu. Tapi kita nggak percaya mereka tulis kayak begini. Pasti bukan gitu. Penulis-penulis Alkitab ya. Kenapa dia tulis perikop ini baru perikop ini? Itu kita mesti bisa jelasin gitu. Bukan cuma main tempel gitu ya. Kayak kita tulis tulisan nih, sedapatnya keluar apa ya tulis apa gitu misalnya. Mereka sih enggak sih, mereka enggak gitu. Jadi kalau sudah melihat di sini ya, itu 10 perintah Allah, doa Bapa kami ya, itu didiri dengan perbuatan baik. The story of sanctification, yaitu good works, thanksgiving, gratitude, ketaatan kepada 10 perintah Allah dan kehidupan yang berdoa. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah cerita pengudusan gitu. Orang yang dikuduskan itu mencintai Torah. Ini kan Calvin dia sebetulnya ini, Mazmur 1. Orang yang dikuduskan itu berdoa. Ini ya di dalam later Calvinism atau Reform Orthodoxy itu mereka mengembangkan yang namanya silogisme praktis ya, silogisme praktis. Silogisme praktis ini apa ya? Ini berpikir terbalik. Tadi kan kita bilang justru dari iman, melalui iman orang itu dibenarkan dari pembenaran yang diterima secara sempurna itu ya, cuma-cuma orang baru bisa masuk kepada pengudusan di dalam pengertian gini kan ya. Nah, ini kan berarti dari pembenaran kita bicara pengudusan. Saya pakai inilah ya, Pak. Order of salvation yang ini ya, Pak. Belakangan gitu supaya lebih jelas. Nah, sekarang kita pikirnya terbalik gitu. Dari pengudusan ya, kita jadi tahu bahwa orang itu dibenarkan. Itu namanya silogisme praktis gitu. Dari buahnya, kan Tuhan Yesus pernah ngomong gitu ya. Dari buahnya, kamu tahu apa nih? Tanah ini. Tahu apa nih? Ya tahu pohonnya. Dari buahnya kamu mengenal pohonnya gitu ya. Dari buah-buah pengudusan, kita tahu bahwa orang itu adalah orang yang sudah dibenarkan. Nah, ya poinnya itu ya. Jadi mundur kembali. Kalau di sini kan orang yang dibenarkan, makanya dia terus kemudian setelah dibenarkan dia masuk ke dalam pengudusan gitu kan ya. Dari pembenaran pengudusan biasa kan gitu kan saya. Sekarang kita pikirnya terbalik. Justru dari buahnya kamu tahu bahwa orang itu adalah orang yang dibenarkan. Itu namanya silogismus praktikus. Silogisme praktis ini sangat banyak dibicarakan di dalam later Calvinism, tapi sedikit kurang dibicarakan di dalam Calvin ya. Di dalam hal ini ya, perbuatan baik itu dilihat sebagai realita pengudusan. Di sini dapat menjadi semacam kesaksian ya, dari iman yang sejati, testimoni, atau Westminster bahkan pakai istilah evidence. Evidence itu bukti loh saya. Kalau Berkhof agak menghindari istilah evidence ya. Dia lebih suka pakai istilah testimoni gitu. Tapi kalau kita baca Westminster, even Westminster pakai istilah evidence. Saya sebelum ke Westminster saya baca dulu Heidelberg sekali lagi ya di pertanyaan 86. Heidelberg di dalam pertanyaan 86 itu waktu dia bicara tentang good works. Since then we are delivered from our misery merely of grace through Christ without any merit of ours, why must we still do good works? Kan kita ini diselamatkan sepenuhnya karena anugerah ya, semata-mata oleh anugerah melalui Kristus dan sebagainya.
nggak ada merit jasa dari diri kita sendiri. Kenapa kita masih perlu melakukan perbuatan baik? Jawabannya, because Christ having redeemed and delivered us by His blood, also renews us by His Holy Spirit after His own image, that so we may testify by the whole of our conduct, our gratitude to God for His blessings, and that He may be praised by us. Also, nah ini yang saya mau tekan ini, also that everyone may be assured in himself of his faith by the fruits thereof, and that by our godly conversation others may be gained to Christ. Ini kan bicara silogisme praktikus ya berarti ya. Maksudnya gini saya, menurut Katekismus Heidelberg, dengan adanya buah itu ya, kita itu semakin assured, kita ini jadi yakin ya akan iman kita yang sejati. Saudara nggak bingung kan ya? Dasar keyakinan kita itu tetap adalah Kristus ya, jangan salah ya, bukan perbuatan baik itu. Kan kita diselamatkan karena kebenaran Kristus yang sempurna. Jadi setelah diselamatkan itu terus orang kan masuk ke dalam pengudusan, dia produce, dia menghasilkan good works, perbuatan baik ya. Nah, in turn, perbuatan baik ini meneguhkan ya iman kita. Nah, besok ya adanya perbuatan baik itu semakin meneguhkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang diselamatkan gitu. Ini diakomodir loh di dalam ini, di dalam apa? Later Calvinism gitu. Ini namanya Syllogismus Practicus atau Westminster ya. Pengakuan iman Westminster. Saya baca di chapter 16.2 ya. Chapter 16.2. Saya baca ya. These good works done in obedience to God's commandments are the fruits and evidences of a true and lively faith. Jadi kalau menurut Westminster, pengakuan iman Westminster, perbuatan baik itu yang dilakukan di dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah, itu adalah buah-buah dan bukti-bukti dari iman yang sejati dan iman yang hidup. Ya, itu pakai istilah bukti-bukti. Perbuatan baik itu adalah bukti-bukti, evidences. Sehingga kita bisa mengerti di sini ya, ini pinjam istilahnya Jan Ros, dia bilang kalimat, menurut silogisme praktis ini ya, perbuatan baik ini boleh dimengerti sebagai dasar epistemologis ya, tapi bukan dasar ontologis dari dari keselamatan kita gitu. Dasar epistemologis. Maksudnya kita tahu ya epistemologis, tapi nggak bisa jadi dasar ontologis. Karena dasar ontologisnya yaitu apa? Dasar ontologis dari keselamatan apa? Ya Kristus dong, Kristus, bukan perbuatan baik kita gitu. Keselamatan itu dasar ontologisnya itu adalah Kristus. Itu iman, pembenaran ya, justifying faith, itu dasar ontologisnya itu kebenaran Kristus yang sempurna itu. Dasar epistemologisnya, nah bisa pakai lewat silogisme praktikus itu tadi ya, yaitu perbuatan baik. Jadi kita bicara tentang tanda-tanda pengudusan, tanda-tanda orang pilihan. Nah, ini bagian terakhir ya, bagian terakhir. Jadi apa itu tanda-tanda? Kita sudah singgung sih dari tadi ya. Beberapa di situ. Kalau kita bicara tanda-tanda, kita ada tanda-tanda pengudusan yang sejati. Kita tahu orang itu ya memiliki iman yang sejati dan sudah dibenarkan dari buah-buah pengudusan yang ada. Yang pertama, yang paling penting itu yang tadi kita singgung itu adalah kasih. Gitu. Ya, kalau kita kehidupan kalau banyak dikuasai grudges, hatred, dendam, sakit hati dan sebagainya ya. Itu orang mungkin belum lahir baru sebetulnya gitu. Orang yang susah sekali mengampuni gitu ya. Kita bukan diselamatkan karena kita mampu mengampuni, bukan. Sekali lagi ya, itu bukan dasar ontologinya gitu. Dasar ontologinya tetap adalah Kristus gitu. Tapi orang ini mungkin belum percaya kepada Kristus yang sejati. Karena Kristus yang sejati itu mengampuni. Kristus yang sejati itu menguduskan kita sehingga kita bisa mengampuni. Lalu kalau kita nggak bisa mengampuni ya, kalau kita nggak bisa berdamai dengan orang lain sejauh itu tergantung dari kita. Dan boleh benar ada pertanyaan loh, ini sebetulnya sudah lahir baru atau belum gitu. Ya, jadi kasih itu saya, dan ini pertumbuhan terus-menerus ya, kasih, mengampuni dan sebagainya. Itu adalah kriteria yang kita bisa bilang kriteria paling utama sebetulnya.
kasih ya. Dan bersamaan dengan kasih, ini kan lawan katanya berarti seperti tadi kita bilang ya, hatred, kebencian, fear, ketakutan, atau perhaps juga indifference, ketidakpedulian, itu kan lawan katanya daripada kasih. Dan waktu kasih itu menguasai kita, diberikan oleh Kudus di dalam hati kita, ya kita dibebaskan daripada hal-hal seperti itu. Dan ini mendorong kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang berserah. Ini bicara tentang penyerahan diri, bicara tentang persembahan diri, ya. Penyerahan dan persembahan diri. Ini yang pertama ya, kasih. Yang kedua, penyerahan, persembahan diri. Dasarnya itu ini ya, di dalam hal ini kita bicara tentang Christ priestly office itu, jabatan keimaman Kristus. Kristus itu mengorbankan dirinya sendiri, dia mati di atas kayu salib, itu kan berarti bicara tentang imam kan, bicara imam yang mempersembahkan dirinya sendiri. Lalu sudah jangan lupa ya, kalau di dalam pembicaraan teologi perjanjian lama itu kan, kitab imamat itu urusannya itu imam, itu urusannya dengan holiness. Waktu kita bicara fungsi imam, kita bicara jabatan imam, itu urusannya dengan kekudusan, dengan pengudusan, dengan consecration ya. Nabi itu urusannya dengan pengenalan akan Allah ya, mengetahui kehendak Allah itu nabi gitu. Tapi kalau imam itu urusannya adalah dengan pengudusan, dengan kekudusan ya. Maksudnya lawan kata kenajisan dan seterusnya gitu. Nah, waktu Yesus itu kan, Yesus mendedikasikan dirinya sendiri, dia mengorbankan dirinya sendiri, dia menguduskan dirinya ya untuk kita ya. Untuk dia bisa menebus kita dari dosa. Nah ini kan kita berarti bicara tentang imam yang sangat berkaitan, keimaman yang berkaitan dengan kekudusan, pengudusannya. Lalu kalau kita baca di dalam Heidelberg, saya sudah pernah bahas bagian ini. Kita ini disebut Kristen, ya karena kita seperti Kristus, ya mempunyai ini apa, 3 fungsi ini ya, threefold office. Kita cuma membatasi dengan imam, yaitu kita ini seperti Kristus ya, mengorbankan dirinya. Kita mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai korban ucapan syukur. Itu di pertanyaan 43 ya. Sebentar ya, pertanyaan 43. Saya mesti cari ini di mana karena ini nggak urut. Tapi kalau sudah baca sendiri ya, Heidelberg Katekismus, itu pertanyaan, berapa tadi saya ngomong? 43 ya. Saudara akan ketemu konsep seperti, nah ini saya baca ya. What further benefit do we receive from the sacrifice and death of Christ on the cross? Manfaat atau keuntungan apakah ya yang kita peroleh lebih jauh daripada itu melalui pengorbanan kematian Kristus di atas kayu salib? Jawabannya adalah that by virtue thereof our old man is crucified, dead and buried with him, that so the corrupt inclination of the flesh may no more reign in us, but that we may offer ourselves unto him a sacrifice of thanksgiving. Manfaatnya ya, menurut Heidelberg ya, manfaat kematian pengorbanan Kristus yaitu supaya kita boleh mempersembahkan kehidupan kita sebagai korban ucapan syukur. Kristus itu imam mempersembahkan dirinya sendiri. Lalu manfaatnya itu diberikan kepada kita sehingga kita juga bisa mempersembahkan diri. Sudah tangkap ya poin ini ya. Bisa mempersembahkan diri itu adalah satu keuntungan. Sekali lagi ya, bisa mempersembahkan diri untuk Tuhan itu adalah satu keuntungan kalau menurut Katekismus Heidelberg. Tapi kalau dunia kita mengajarkannya terbalik gitu ya. Adalah satu keuntungan kalau kamu gak usah menyerahkan diri gitu saya. Itu dunia kita ngajarnya kayak gitu. Adalah satu keuntungan kalau kamu boleh memiliki hidupmu sendiri. Itu adalah satu keuntungan, katanya dunia. Tapi kalau menurut Katekismus Reform, adalah satu keuntungan, satu manfaat, kita boleh mempersembahkan, menawarkan, ya, memberi diri kita sendiri kepada Allah menjadi korban ucapan syukur. Gitu. Maksudnya nggak semua orang ada kesempatan ini, nggak semua orang itu diberikan kesempatan bisa offer oneself to God. Ini nggak diberikan kepada semua orang loh. Saudara kalau baca di dalam cerita itu ya 5 roti 2 ikan, cuma 1 anak kan ya. Yang mempersembahkan itu cuma 1. Dari sekian ribu orang, itu cuma 1 yang diterima. Yang diberikan kesempatan mempersembahkan itu cuma 1 itu. Alangkah sedikitnya. Ya ini bukan
kayak mayoritas orang mempersembahkan diri, bukan. Yang boleh mempersembahkan diri itu sebetulnya sangat-sangat sebagian kecil gitu. Maka ya ini truly privilege ya, kalau kehidupan kita itu kita bisa mengorbankan sepenuhnya, meletakkan di atas mezbah Tuhan, saya pinjam istilahnya Pak Tong ya, meletakkan di atas mezbah Tuhan gitu, itu satu kesempatan. Saya ngomong gini bukan berarti hamba Tuhan tok loh maksudnya kehidupan dipakai oleh Tuhan di dalam profesi apapun gitu, kita bicara tentang penyerahan diri. Ini tanda yang kedua ya, kalau sudah mau tanda. Yang pertama tentang kasih membawa kepada penyerahan, pengorbanan diri, persembahan diri ya. Yang berikutnya, tanda pengudusan yang berikutnya, yaitu tadi seperti kita sudah bahas ya, itu ketekunan perbuatan baik. Karena iman yang bekerja di dalam kasih, seperti dikatakan firman Tuhan itu mewujudkan dirinya, konkretisasinya itu di dalam perbuatan baik. So kalau kita bicara pengudusan ya, kadang-kadang di dalam spiritualitas Kristen seperti kayak terbelah dua aliran gitu. Ada aliran statis, ada aliran dinamis gitu ya. Ada aliran yang lebih menekankan kepada olah batin, Christ-likeness, keserupaan dengan Kristus, yang seperti kayak rada kontemplatif ini ya. Itu aliran yang lainnya sibuk, kerja, melayani gitu ya. Tapi kalau di dalam Alkitab kita nggak kenal dualisme kayak gini, so ya. Dualisme kayak gini nggak ada gitu. Maksudnya gini loh, saya. Orang yang dibentuk menjadi semakin serupa Kristus lalu terus kemudian nggak melayani, itu nggak ada. Lalu orang yang sibuk, giat ada di sana sini, ikut pelayanan ini dan itu, tapi terus kemudian nggak bertumbuh di dalam Christ-likeness, di dalam kemiripan dengan Kristus, itu juga nggak ada. Maksudnya itu berarti bukan pengudusan yang sejati, itu cuma sekedar kesibukan namanya. Atau orang yang kelihatannya katanya menekankan pengolahan, pembentukan karakter, tapi dia nggak pernah ada di dalam pelayanan manapun. Ya ini berarti juga bukan pertumbuhan. Ini palsu berarti gitu. Itu bukan true Christ-likeness. Karena true Christ-likeness ya itu bicara tentang pembentukan karakter, tapi juga bicara tentang kehidupan yang mengalir di dalam perbuatan baik. Sudah nangkep ya poin ini ya. Seperti kayak ada dua aliran gitu. Satu tuh ngurusin diri sendiri, olah batin, makin mirip Yesus. Sisi yang lain sibuk, kerja, melayani. Dan ini seperti kayak ada tension antara ini dan ini. Ya, antara yang ini dan yang itu gitu. Padahal kalau di dalam Alkitab itu nggak ada. Tension ini sebetulnya nggak ada gitu. Kita nggak bisa dikuduskan menjadi orang yang penuh cinta kasih, tapi terus kemudian nggak melakukan perbuatan baik. Itu nggak mungkin. Kita juga nggak bisa dikuduskan di dalam pengertian kita banyak melakukan perbuatan baik, tapi sebetulnya kita nggak dipenuhi oleh cinta kasih Kristus. Juga nggak mungkin itu sebetulnya gitu. Jadi kalau kita baca misalnya pengakuan iman Belgia, bicara tentang iman yang bekerja oleh kasih, yang menggairahkan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Itu artikel 14 ya. Belgic artikel 14. Saya baca bahasa Inggris saya. Therefore it is impossible, but this holy faith can be unfruitful in man. For we do not speak of a vain faith. Itu bahasanya ini ya, bahasanya apa ini? Council of Trent ya, Tridentinum. Itu menuduh orang Protestan, itu vain confidence. Confidence yang nggak ada artinya. Keyakinan keselamatan itu di Tridentinum dibilang itu vain confidence gitu. Keyakinan yang percuma lah gitu, yang nggak ada gunanya. Makanya yang dipakai istilah vain faith ya, itu iman yang nggak ada gunanya gitu, yang percuma. Tapi terus pengakuan iman Belgic menjawab, ini bukan vain faith, ini bukan iman yang sia-sia, but of such a faith as is called in scripture, a faith that worked by love, iman yang bekerja oleh kasih, which excites men to the practice of those works which God has commanded in His word. Jadi kalau kita baca di sini ya, iman yang sejati itu bekerja oleh kasih. Nah dari iman yang bekerja oleh kasih itu akhirnya ya mengalir kepada perbuatan baik. Ya demikian juga di dalam pengakuan Helvetic kedua, Second Helvetic Confession. Saudara juga membaca di situ tentang pengudusan, yaitu adalah kehendak Allah, pengudusan kita itu memberikan kepada kita pola perbuatan baik, ya, pattern of good works menurut Second Helvetic Confession. Nah sekarang saya mau masuk di dalam ini ya, so-called apa itu higher life movement ya. Ini bagian, kalau saudara ke Wikipedia itu ada satu entry khusus namanya higher life movement ya. Ini
pada awalnya ini adalah satu gerakan yang baik ya, yang menekankan apa ini? Menekankan pentingnya kekudusan, pengudusan dan sebagainya. Tapi terus pelan-pelan jadi transform menjadi ajaran perfeksionisme yang kalau kita baca dari tradisi teologi reformatoris, buat Luther dan Calvin, itu bukan ketemu di sana, tapi ketemunya di Anabaptis gitu, di radikal reformasi. Jadi higher life movement ini higher life preaching ya, sudah bisa bisa kembangin juga ke sana gitu. Jadi intinya itu ngomongin higher life itu apa sih maksudnya? Orang Kristen itu ada yang berhasil masuk kepada higher life gitu, kehidupan yang lebih kudus, yang lebih berbuah gitu. Sama orang Kristen biasa-biasa saja. Ya, jadi ini seperti kayak ada gambaran certain elitism gitu ya. Dan gini saya, persoalan di dalam higher life movement ini kayak membagi orang itu jadi di dalam kelas-kelas gitu. Ini tipikal ya di dalam hal ini yang menekankan pengudusan kalau nggak memasukkan ini sebagai pekerjaan ilahi, sebagai pekerjaan Roh Kudus ya. Terus jadi bergeser ini penekanannya menjadi bukan cuma sekedar tanggung jawab manusia, tapi usaha manusia gitu. Lalu higher life movement ini sudah pernah baca Charles Finney nggak ya? Saudara familiar nggak sama Charles Finney ya? Charles Finney itu, atau saya baca Charles Finney ya, itu bisa depres baca itu. Finney itu ya, termasuk di dalam aliran ini, higher life movement gitu. Jadi itu nggak terlalu banyak bicara tentang anugerah Tuhan, tapi lebih bicara tentang kita ya. Maksudnya kita itu bisa mendapatkan kehidupan yang perfect seperti itu selama kita berada dalam dunia. Dan bahwa anugerah Tuhan itu sebetulnya sudah diberikan, sekarang sudah tergantung kita mau ambil atau enggak gitu. Jadi betul-betul seperti diserahkan di dalam tangan manusia. Nah ini kalau kita nggak hati-hati, gerakan ini ya juga bisa menyusup loh saya di dalam gereja kita gitu. Higher life movement di dalam pengertian apa ya? Menjadikan orang-orang yang lebih superior secara rohani gitu. Bahwa cinta Tuhan itu adalah satu kemungkinan yang kita bisa raih. Dan itu tergantung saudara mau cinta Tuhan atau enggak gitu. Higher life preaching, ini khotbah higher life, itu bukan menghibur orang, tapi bikin orang frustrasi sebetulnya gitu. Jadi kalau saudara setelah dengar khotbah, saudara rasa saya ini benar-benar nothing ya, totally useless kok dibandingin sama pengkhotbah itu gitu. Pengkhotbah itu begitu berhasil pelayanannya sana sini dan sebagainya. Saya kayak totally nggak kepake sama itu tipikal higher life movement sebetulnya gitu. Karena saudara nggak melihat penggambaran manusia yang realistis, yang berdosa, yang struggling di dalam menaati Tuhan, yang perlu belas kasihan Allah, tapi yang saudara dapat di situ adalah gambaran manusia-manusia dan keperkasaannya. Gitu. Sekali lagi ya saudara dan saya nggak kebal terhadap ini. Bukan berarti ini higher life movement, ini kan Keswick movement, ini kan dari Inggris dan sebagainya. Itu B.B. Warfield, B.B. Warfield itu ada ini seri Warfield. Works of B.B. Warfield ya, itu kira-kira segini panjangnya gitu. Dia itu bahas 2 volume khusus hanya membahas perfeksionisme, menyatakan bahwa ajaran perfeksionis di dalam zamannya Warfield itu luar biasa bahaya. Gitu. Sampai dia khusus bahas ya dari segini itu bukunya itu dia bahas 2 volume, 2 volume habis hanya untuk bahas ajaran perfeksionisme gitu. Lalu dia di situ membedakan ya distorsi belakangan ya ajaran perfeksionisme ini ya. Ajaran perfeksionisme ini ya kalau saudara ini ya saya pakai ilustrasi sekarang ya. Saudara dapat second blessing ya. Saudara bisa berbahasa lidah. Saudara atau kalau nggak tahu di dalam versi reform mungkin ada semacam ininya juga, semacam higher life ya. Saudara sudah mencapai berapa jiwa gitu misalnya ya. Itu bisa jadi kayak higher life movement loh gitu. Bukan pemberitaan tentang anugerah Tuhan, tapi bicara tentang pencapaian manusia tanpa sadar gitu. Ceritanya mau encourage orang, ya cerita awalnya ya begitu, mau mengencourage orang untuk masuk ke dalam kehidupan yang dikuduskan. Tapi pelan-pelan itu menjadi hyper Arminianism gitu. Nah, itu kalau Warfield tulis ya, dia bilang ini dari John Wesley. John Wesley itu saudara tahu kalau ditarik ke atas ketemunya kan Jacobus Arminius ya. Itu kalau saudara baca 5 Articles Remonstrant, itu bicara tentang kemungkinan perfeksionisme di situ. Dan itu ditentang oleh Canons of Dort. Ya. Lalu kalau ditarik lagi ke atas, itu ketemunya adalah orang-orang Anabaptis yang juga mengajarkan perfeksionisme. Kalau saudara baca pengakuan iman Lutheran, itu sudah urusan dengan itu.
perfeksionismenya Anabaptis, sudah diantisipate. Jadi Lutheran, Anabaptis, lalu Calvinisme, Canons of Dort berurusan dengan Arminianism, ya. Terus ditarik lagi ke Wesley, turun lagi kepada ini Keswick Movement, lalu terus kemudian orang-orang Pentakosta dan sebagainya menekankan kehidupan pengudusan yang ditandai dengan kemampuan bahasa lidah dan sebagainya. Itu semua distorsinya itu jelas di situ. Kalau saudara belajar historical theology, itu saudara ke atas. Kalau saya tarik lagi ke atas ya, ketemunya itu bidat Pelagius gitu. Ke atas itu sebenarnya Pelagianisme gitu. Kalau kita tradisinya itu dari Agustinus, yang ini kalau ditarik ke atas ketemunya Pelagius. Pelagius itu percaya tentang moral perfection. Agustinus itu bicara tentang manusia yang nggak bisa perfect di dalam dunia ini, dia perlu pengampunan Tuhan. Dia bicara theology of grace, tapi Pelagius membicarakan kemungkinan manusia bisa mendapatkan itu dari alam. Itu kalau ditarik ya, sekali lagi ya, dari Wesley, Arminius, Anabaptis, tarik sampai ke atas, ketemunya yaitu bidat Pelagius sebetulnya gitu. Makanya orang ada bilang tentang semi-Pelagianisme dan sebagainya. Bukan salah istilah. Dan saya balik ke sini, Higher Life Movement. Itu tanda-tandanya adalah apa? Nggak ada dibicarakan tentang kelemahan manusia. Ini nggak bicara tentang struggle manusia untuk taat itu bagaimana dan bahwa dia perlu pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi yang diajarkan di situ adalah kesaksian keberhasilan manusia. Termasuk di dalam kesalehannya, termasuk di dalam teologinya, termasuk di dalam baktinya kepada Tuhan, kesungguhan dan cinta kasihnya dan sebagainya. Tapi nggak bicara tentang kelemahan manusia di sana. Ini typical Higher Life Movement. Higher Life Movement ini sangat berbenturan dengan Injil. Ini bukan Injil. Gitu. Sama seperti Pelagianisme itu juga bukan Injil. Injil itu bicara manusia itu bankrupt spiritually. Injil itu bicara kita ini gagal, lalu terus Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita dan dia menolong kita. Itu Injil. Gitu. Tapi kalau saudara bisa try harder, you try harder dan saudara sukses, ya sudah nggak usah bicara Injil berarti. Gitu. Nah ini tipis ya di dalam hal ini ya. Kalau saudara mempelajari ini motivasi pada mulanya itu nggak begini. Jadi Warfield ya dia mengutip studi dari Jellinghaus namanya. Lalu itu kan di Oxford ini kan metodisme kan mulai dari Oxford ya. Saudara tahu itu apa? Saudara kalau pergi ke Oxford itu ada saya lupa di mana ya, salah satu something college gitu ya. Lupa saya. Ada salah satu college di mana John Wesley pernah sekolah di sana. Jadi itu ada platnya gitu ya. Lalu terus di situ John Wesley dulu sekolahnya di sana gitu. John Wesley termasuk pengikut daripada ini ya, itu aliran Metodis. Metodis sebelum Wesley ya, bukan Wesley yang pencetusnya Metodis. Sebelum Wesley sudah ada Metodis. Maksudnya gerakan Metodis itu termasuk orang-orang seperti siapa ini? Siapa itu yang orang reform? Whitefield ya, seperti Whitefield dan sebagainya. Nah itu Oxford Union Meeting ya, Oxford Union Meeting. Menurut Jellinghaus itu dikutip oleh Warfield, itu sedikit ya yang mengajarkan tentang ajaran perfeksionisme ala Wesley. Tapi kalimat yang terdengar di sana itu justru waktu mereka masuk ke dalam satu keadaan kebangunan rohani itu. Yang ada adalah ini ya, kalimat-kalimat seperti saya merasakan kerusakan batin saya lebih daripada sebelumnya. Lalu kita ini tetap berdosa di dalam diri kita sendiri dan kita ini liable to sin, kita ini bisa berdosa. Jadi kalau saudara lihat ya, kebangunan rohani yang sejati itu selalu membawa orang kepada deeper sense of sinfulness gitu. Seperti Yesaya pasal 6 ya, saudara baca itu pertemuan dengan kemuliaan Tuhan ya. Itu selalu membawa kepada deep sense of unworthiness, ketidaklayaan ya, perasaan berdosa. Semakin dikuduskan, semakin perasaannya seperti itu. Seperti Paulus mengatakan itu ya, di antara semua sinners, I am the chief sinner. Saya ini chief sinner. Nah itu berarti pergerakannya menuju kepada pengudusan. Tapi kalau gerakannya menuju kepada, ayo kalau kamu mau dikuduskan, kamu bisa. Gitu. Ayo kalau kamu mau melayani, kamu giat, kamu bisa. Dan kita bukan berurusan dengan Calvinisme. Kita kayaknya likely berurusan dengan semi-Pelagianisme atau Pelagianisme. Gitu. Saudara jangan pikir di GRI enggak, terus kita jadi kebal sama semi-Pelagianisme dan Pelagianisme ya. Kalau kita nggak hati-hati ya, itu gampang sekali masuk, lalu kita nggak sadar. Lalu kita pikir itu, ya kita memang Injil. Ini ironis kan ya.
Saudara boasting, saudara banyak memberitakan Injil. Tapi Injil kan isinya bukan boasting sebenarnya gitu. Nah, saudara boasting banyak memberitakan Injil gitu, lebih daripada gereja yang lain. Itu cocok nggak sama Calvinisme, atau lebih cocok sama Arminianisme sebenarnya? Maaf ya, saya ngomong kalimat ini betul-betul luar biasa sensitif loh. Tapi nggak apa-apa, mesti tetap ngomong gitu, karena kita dipanggil untuk tetap setia sama Alkitab, lebih daripada setia sama kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi kalau kita. Saya bukan mendiscourage saudara untuk penginjilan ya, by the way, bukan itu poinnya. Kita ini orang-orang yang kurang penginjilan memang gitu. Tapi waktu saudara mengeluarkan kalimat, either kita, saya, atau gereja ini dianggap sebagai gereja yang lebih menginjili daripada yang lain, itu urusannya apa sama Injil, saudara? Coba. Itu bicara spiritual bankruptcy-nya di mana gitu. Kan sama dengan gereja yang bilang bahwa kita lebih dekat kepada Tuhan, karena itu saya bisa berbahasa lidah. Kan sama kan sebenarnya gitu. Jadi ada tanda superior yang menyertai orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang ini bicara bahasa lidah, yang ini bicara apa? Bicara, ya itu tadi, misalnya kategori ini dan itu dan sebagainya. Saya lebih banyak berdoa, banyak berpuasa, saya lebih banyak menginjili. Teologi saya lebih reform dan sebagainya. Jadi mirip higher life movement loh sebetulnya gitu. Daripada bicara tentang Injil. Dan waktu kita bicara pengudusan yang sejati, sekali lagi ya, justru tanda pengudusan yang sejati itu paradoxically ya, orang yang dikuduskan itu seperti di Oxford Union Meeting ini, dia akan merasakan corruption within itu ya, lebih daripada sebelumnya gitu. Dia akan makin sadar bahwa dia kurang reform gitu. Itu orang yang justru semakin direformasi, itu dia sadar kalau dia itu kurang reform. Bukan justru aware bahwa dia sekarang lebih reform, itu yang justru nggak sedang direformasi. Itu yang sedang decline actually gitu. Terbalik ya saya mikirnya gitu. Orang yang dikuduskan itu merasakan bahwa dia itu begitu jauh daripada kekudusan. Nah itu tanda orang itu dikuduskan. Gitu. Karena Allah sebaliknya itu sebetulnya adalah self-righteousness. Ya, poin-poin, good. Mungkin bersama dengan ini poin terakhir yaitu karena kita mesti sangat kritikal terhadap higher life movement, maka tanda pengudusan berikutnya yaitu sebaliknya yaitu pertobatan yang terus-menerus ya. Continual repentance, pertobatan yang terus-menerus. Pengakuan dosa yang terus-menerus ya. Pertobatan terus-menerus, pengakuan dosa terus-menerus, ucapan syukur untuk anugerah Tuhan yang terus-menerus gitu. Dan Injil itu selalu relevan karena kita itu selalu fall short. Selalu kekurangan daripada standar kesucian Allah gitu. Tapi once kita rasa kita nggak perlu mengaku dosa lagi gitu ya. Karena kita kayaknya ya yang kita lakukan kan bukan mortal sin, venial sin gitu misalnya ya. Dosa-dosa kecil siapa sih yang nggak pernah melakukan ini, terus kita anggap Tuhan mengampuni semua. Saya nggak perlu lagi ini mengaku dosa. Itu kalau sudah baca Westminster deh. Westminster waktu bicara ini pertobatan, dia bicara kita nggak boleh bicara tentang general repentance, kita mesti bicara tentang particular repentance itu. Kita mesti bicara tentang particular confession of sin, bukan bicara general confession of sin. Nah, nggak saya maksudnya? Sudah pernah dengar doa ya Tuhan ampunilah dosa yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja gitu. So general gitu ya, so general gitu. Dosa apa ya itulah sengaja nggak sengaja gitu kan. Yang Tuhan tahu, mungkin saya nggak tahu. Pokoknya semua dosa lah Tuhan. Tuhan ampuni semuanya. Itu pengakuan dosa general namanya gitu. Tapi kalau kita ngikutin Westminster, dia bilang itu particular repentance ya. Dosa apa gitu yang kita perlu bertobat ya. Nah, kalau saudara baca di dalam tulisan orang-orang Puritan, saudara akan mendapati ini ya, kesungguhan untuk pertobatan yang secara particular gitu. Bukan pertobatan general, saya bukan gitu. Tapi pertobatan yang partikular gitu. Satu dosa demi satu dosa demi satu dosa, dan itu terus menerus seumur hidup. Gitu. Ada hal yang tadinya kita nggak terlalu peka, kita pikir ini urusan sederhana gitu ya. Tapi semakin kita dikuduskan, semakin kita tahu bahwa ini adalah dosa yang serius. Gitu. Ini adalah satu kerusakan yang kita perlu memeranginya di dalam kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Ya ini beberapa tanda-tanda pengudusan ya di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami, memberikan kepada kami persekutuan di dalam kami bisa menikmati firman Tuhan bersama-sama. Dan kami berharap supaya dengan pengenalan yang kami terima
dalam anugerah Tuhan ini boleh membawa kami kepada kedekatan yang semakin dalam dengan Engkau, menikmati persekutuan dengan Engkau sendiri. Kami sebagai tubuh Kristus yang beraneka ragam ini boleh dipersatukan di dalam tubuh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk keseharian kami, boleh terjadi pengudusan yang terus-menerus di dalam kehidupan kami, sehingga dunia ini boleh melihat bahwa kami sungguh-sungguh adalah murid-Mu dan Engkau mendapatkan kemuliaan. Demi Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.